Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan laporan hasil pemecahan masalah pembelajaran biologi kelas 10. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Dodi Waryawan. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Wanayasa. Saya mendapat tugas mengajar di kelas 10E1 sampai dengan 10E6, yaitu pada mata pelajaran IPA, yaitu khususnya biologi. Kurikulum yang kami pergunakan di sekolah kami yaitu kurikulum Merdeka. Berikut saya akan menyampaikan laporan periode bulan Agustus 2022. Selama menjalankan KBM pada bulan Agustus, saya mendapatkan banyak sekali masalah pembelajaran biologi, terutama di kelas-kelas yang saya ajar. Kita akan bacakan dulu judul pemecahan masalahnya, yaitu meningkatkan gairah belajar pada kegiatan belajar mengajar. Deskripsi pemecahan masalah, penurunan motivasi belajar siswa pada siang hari. Jadi di sini kami belajar itu sampai sore jam 3 baru selesai. Adapun akar permasalahannya yaitu peserta didik itu sudah tidak fokus lagi dalam belajar saat siang hari. Kemudian alternatif solusi itu sebetulnya akan kita uraikan lebih jauh nanti, yaitu sebelum pembelajaran kita akan usahakan guru itu membuat berbagai macam permainan atau game online untuk memberikan fokus supaya anak itu fokus lagi dalam belajar. Hasil pemecahan masalahnya diharapkan peserta didik itu kembali fokus dalam mengikuti pelajaran. Sumber rujukan pemecahan kita sertakan dari internet, jangan menyertakan linknya. Baiklah, kita akan bahas dulu ini latar belakang masalah ya. Perkenalkan, SMA Negeri 1 Wanayasa itu berada di daerah kaki gunungan Gunung Burangrang. Itu daerah dingin, ketinggiannya sampai 600 meter di atas permukaan laut. Di mana pembelajarannya berlangsung dari mulai pukul 7 sampai 15.10. Jumlah kelas kami ada 31 kelas dengan 2 kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Meskipun memiliki 2 kurikulum berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Sebagaimana diketahui bahwa input siswa kelas 10 itu berasal dari SMP, MTS, lingkungan Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiara Pedas, dan Kecamatan Bojong. Berdasarkan hasil analisa, ada sekitar 80% siswa jika dites secara akademis itu memiliki kualifikasi di bawah kompetensi. Kemampuan dan motivasi belajar sangat rendah, membuat guru harus berusaha menciptakan suasana belajar yang atraktif dan menarik. Berdasarkan kenyataan di atas, maka tentu saja akan banyak sekali muncul masalah-masalah dalam pembelajaran di kelas. Satu masalah yang saya lihat selama pembelajaran di bulan Agustus, yaitu terutama pada saat saya mengajar siang hari, setelah azan zuhur, itu kita kembali KBM sekitar 4 jam pelajaran lagi. Pada saat itu anak saya melihat sudah lelah dan mulai bosan dengan pembelajaran selanjutnya. Masalah ini hanya merupakan satu dari sekian banyak masalah yang kami dapatkan selama pembelajaran pada bulan Agustus tersebut. Nah, dalam memecahkan masalah yang saya hadapi, saya menggunakan landasan teoritis pemecahan masalah. Yang pertama adalah pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar, sebagaimana kita ketahui, seringkali dibandingkan dengan kata motif. Apa artinya? Yaitu dorongan seseorang untuk bergerak. Nah, ini ada beberapa pendapat menurut McDonald bahwa motivasi belajar itu adalah perubahan energi yang terjadi pada individu yang ditandai
dengan timbulnya perasaan dan reaksi atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Slameto adalah suatu proses usaha untuk mendapatkan perubahan pada tingkah laku. Dengan demikian, yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang terdapat di dalam diri peserta didik yang memunculkan niat untuk melakukan kegiatan belajar. Berikut akan saya jelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dikelompokkan menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Di mana faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam siswa itu sendiri. Bisa berupa cita-cita, aspirasi, kemampuan, kondisi, dan keadaan psikologi siswa. Itu akan mempengaruhi dalam motivasi belajar. Sedangkan untuk faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar peserta didik. Tentunya dalam hal ini adalah sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Untuk sumber rujukan, saya sudah sertakan di link pada bab sumber rujukan. Baik, kita akan melihat bagaimana sih solusi pemecahan masalah. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa permasalahan yang dihadapi yaitu penurunan motivasi belajar siswa pada siang hari. Berdasarkan teori motivasi belajar, maka kita dapat mencari berbagai solusi untuk mengatasi hal ini, sehingga diharapkan motivasi belajar dapat meningkat dalam situasi dan kondisi apapun, dan diharapkan prestasi belajar atau semangat motivasi belajar anak itu akan kembali meningkat. Adapun alternatif solusi yang sudah saya lakukan yaitu pertama, kita memberikan pemahaman pada siswa. Tentunya dari sisi agama. Kenapa dari sisi agama? Karena lingkungan SMA Wanayasa ini merupakan lingkungan santri. Banyak pondok-pondok pesantren yang ada di lingkungan Wanayasa ini. Nah, dalam agama pun disebutkan bahwa belajar itu wajib sampai ajal kita menjemput. Nah, dari sisi agama itu, selanjutnya kita pada saat pelaksanaannya. Pada saat kita masuk kelas, pada siang hari, kita mencoba untuk tidak langsung memberikan materi, tapi kita membuat dulu semacam permainan atau game online berisi tentang berbagai hal. Tentunya berbagai hal ini yang berhubungan dengan pembelajaran. Saya juga melakukan diskusi kelompok dengan presentasi yang berbeda-beda, di mana saya kelompokkan siswa tersebut berdasarkan gaya belajarnya. Jadi ada satu kelompok siswa yang gaya belajarnya audio, ada yang visual atau audio visual, satu lagi mungkin kinestesis. Nah, itu alternatif solusi yang saya lakukan selama bulan Agustus ini. Mungkin solusi-solusi yang lain juga banyak sebetulnya. Dan itu tergantung pada situasi dan kondisi sekolah di mana guru itu berada. Pasti bakal berbeda. Nah, bagaimana sih setelah kita melakukan istilahnya pengobatan dari masalah yang kita hadapi? Nah, setelah saya melakukan langkah-langkah sebagaimana diuraikan di atas, saya menemukan bahwa setelah kita melakukan sedikit perbedaan pada saat pembelajaran di siang hari, itu siswa menjadi lebih fokus pada saat pembelajaran. Kemudian siswa menjadi lebih bergairah dalam mengikuti pembelajaran. Dan mengenai hasil evaluasi itu belum saya olah nilainya. Nanti akan saya bandingkan apakah hasilnya siswa yang belajar pagi hari dengan siswa yang belajar siang hari itu berbeda atau tidak.
Mungkin ini akan menjadi rujukan masalah saya untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, ini adalah rujukan. Saya mengambil rujukan satu saja supaya tidak bingung dan larinya tidak kemana-mana, yaitu berasal dari Jurnal Pendidikan Islam pada tahun 2020. Selain itu, sumber rujukannya saya dapatkan dulu dari catatan harian pembelajaran guru, di mana saya mempunyai catatan setiap kelas itu saya amati perkembangan siswa selama belajar. Ini sumber ini berasal dari hasil pengamatan guru selama bulan Agustus. Nah, demikian apa yang saya sampaikan mengenai hasil pemecahan masalah pada mata pelajaran biologi kelas 10 kurikulum merdeka di SMAN 1 Wanayasa. Sampai jumpa pada masalah pembelajaran yang lain di bulan berikutnya. Salam merdeka.